kita ikuti laporan dari penanggung jawab kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Ardiansah Ali Sohibi, SD. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan Kick-Off Kecamatan Jawara, Belajar.id dan pembekalan mentor Kabupaten Sumeneb. Dasar pelaksanaan A. Persesden Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan. B. Surat edaran Kemendikbudristek nomor 23 tahun 2021 tentang pemanfaatan akun layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Surat Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tanggal 7 Agustus 2023 nomor 7069 tahun 2023 perihal program daerah Jawara Belajar.id. D. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb nomor 420 garing 1688 garing 435.101 garing 2023 tentang aktivasi dan pemanfaatan akun belajar.id dan perangkat Chromebook dalam rangka percepatan transformasi pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah A. Meningkatkan aktivasi semua akun belajar di sekolah. B. Memaksimalkan penggunaan akun belajar.id untuk kegiatan yang relevan. C. Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam KBM dan literasi digital P3. D. Mengikuti ajang program daerah Jawara Belajar.id dengan menyeleksi dan memilih 1. Kecamatan dengan persentase aktivasi akun belajar.id tertinggi. 2. Kecamatan dengan persentase siswa yang sudah tersertifikasi menjadi pelajar belajar.id. 3. Kecamatan dengan jumlah praktik baik pemanfaatan Chromebook. 4. Kecamatan dengan persentase pengguna bulanan aktif Chromebook tertinggi. 5. Kecamatan yang memiliki jumlah kenaikan akun belajar.id tertinggi. 6. Kecamatan dengan persentase pemanfaatan platform Merdeka Mengajar tertinggi. 7. Kecamatan dengan persentase pemanfaatan rapot pendidikan tertinggi. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan sejak launching hari ini hingga penutupan pemilihan daerah Jawara.id di bulan November nanti. 4. Peserta kegiatan terundang Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Kepala Sekolah Dasar, unsur MKKS, negeri dan swasta, unsur Himpaudi, unsur IGTKI, seluruh kepala sekolah, guru, dan siswa jenjang SD dan SMP melalui Zoom. Yang selanjutnya adalah peserta fasilitator dan mentor berjumlah 54 orang. Pembiayaan. Biaya pelaksanaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2023. Kedua, partisipasi swasta. CV Anugrah Pratama dan Google Workspace. 3. Partisipasi mandiri tim fasilitator Kabupaten. Demikian laporan kegiatan acara ini disampaikan. Semoga selalu bermanfaat untuk kemajuan di Kabupaten Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Pembinaan SD.
Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Fatimah Umar, SSOS, MPSDM, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Sekaligus dimohon berkenan untuk membuka kegiatan ini. Pada Ibu Fatimah Umar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kabid dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, serta seluruh undangan dan peserta baik yang di ruangan ini, yang di luring maupun yang daring. Ini informasinya yang daring ternyata sampai 1.000 lebih katanya. Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita semua pada hari ini bisa berkumpul, bisa bertemu, baik luring maupun daring, semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Acara ini sebenarnya sudah dirancang oleh teman lama ya Mas Kardi, dan direncanakan memang Pak Kadis yang mau hadir. Tapi mohon maaf karena Pak Kadis hari ini bersamaan acaranya dengan kegiatan inovasi di Probolinggo, Sidoarjo dan Probolinggo. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili beliau. Moga-moga ini tidak mengurangi kehikmatan dari pelaksanaan kegiatan ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat saya. Kenapa istimewa? Karena ini pertama kalinya saya bertatap muka langsung lintas jenjang. Pertama kalinya sejak 1 September 2023 saya bertemu dengan lintas jenjang, berbicara di depan lintas jenjang. Sebelumnya seperti Bapak dan Ibu ketahui, saya selama ini di bidang SMP, jadi bertemunya hanya dengan teman-teman dari SMP. Benar-benar hari yang luar biasa buat saya hari ini. Karenanya saya menyampaikan terima kasih kepada pertama kepada Kabid SD beserta tim serta teman-teman komunitas belajar ID yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini, yang telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan program daerah Jawara ID ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak CV Anugerah Pratama yang juga mendukung kegiatan ini, bahkan telah mengalokasikan sebagian CSR-nya untuk benar-benar mendukung Kabupaten Sumeneb ini dalam rangka mengikuti program daerah Jawara Belajar ID ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu Pak Kabid SD dengan Kokapten Pak Subaidi menghadap kepada Pak Kadis, beliau menyampaikan bahwa Sumeneb akan diikutkan dalam program daerah Jawara Belajar ID ini. Kebetulan saya juga diajak bersama sama Pak Kadis waktu itu untuk berbincang dengan beliau-beliaunya. Terus ketika itu saya bertanya kriterianya apa saja gitu. Ternyata ada 8 kriteria yang ditunjukkan. Tadinya saya pikir gitu, bisa nggak ya Sumeneb ini ikut gitu. Awalnya seperti itu. Ada 8 seperti yang tadi Pak Ardi sampaikan. Terus saya coba buka gitu. Bahkan tadi malam pun saya berusaha mencari data. Memungkinkan udah gitu kita mau mengikuti ini. Jadi tadi malam sampai malam
Kak, satu-satu data yang terkait dengan delapan poin ini. Dan setelah saya lihat itu, saya optimis. Saya optimis, Wardi. Setelah saya lihat, kita itu sebenarnya eh, seperti misalnya aktivasi akun belajar ID. Kita udah tinggi itu udah 64% sekabupaten. Sudah di atas itu. Mungkin seandainya harus dikoreksi begini. Angka kita sebenarnya pada rata-rata sudah tinggi. Tapi ketika dibuka per jenjang, ada jenjang yang memang rendah, ada jenjang yang memang tinggi gitu. Jadi mungkin karena ada yang tinggi, jadi yang rendah itu ketika di rata-rata bisa ketutup juga gitu. Nah, alangkah bagusnya kalau seandainya yang rendah itu nanti kita pacu, kita kan nanti akan lebih cepat tingginya. Jadi seperti misalnya ini yang parah, kalau yang lain itu seperti kalau yang jenjang lainnya tinggi-tinggi semuanya ada 91% itu yang SD, yang SMP 90% gitu. Tapi ada yang parah, PAUD 41%, yang terparah adalah kesetaraan. Kesetaraan itu 1,58%. 1,58%, senjang banget. Yang SD itu 90 sekian, yang SMP 90 sekian, yang kesetaraan itu 1,5. Nah, itu mungkin yang berat. Setelah saya perhatikan, ternyata apalagi kan ini ada poin yang siswa ya lagi. Saya nggak tahu yang siswa kesetaraan ini apa juga dikategorikan ini apa enggak. Dari 3.293 gitu. Yang aktivasi itu hanya 4 orang yang kesetaraan itu, eh, tapi berbanding terbalik dengan yang SD. Yang SD ini ternyata siswa-siswa SD luar biasa ini. Ternyata persentasenya malah melebihi adminnya. Persentasenya lebih besar siswanya yang mengaktifasi dibanding adminnya. Adminnya persentasenya di bawahnya. Kalau GTK-nya, kalau apa apa namanya ke pendidikannya itu gurunya tinggi. Wajar lah kalau gurunya yang tinggi aktivasinya. Tapi ini siswanya lebih tinggi dari adminnya. Jadi hebat, tepuk tangan untuk adik-adik ini semua. Ini buat bukti bahwa ternyata anak-anak kita itu nggak gaptek loh ya, nggak gaptek. Jadi kita tinggal bagaimana merangsang mereka itu untuk bisa mengaktifkan. Adik-adik SMP jangan kalah ya, pasti bisa juga. Ini adik-adik SD bisa. Jadi saya yakin bahwa adik-adik SMP pun bisa. Apalagi guru-gurunya, ya kan? Apalagi guru-gurunya. Uh, Terus yang saya lihat lagi di sini adalah pemanfaatan Chromebook. Pemanfaatan Chromebook itu uh, beruntungnya kita hampir semua lembaga, hampir semua lembaga itu sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Ada yang melalui DAK, ada yang melalui bantuan dari kementerian langsung. Hampir semuanya. Tapi kita punya kendala. Ternyata tidak semua daerah itu dijangkau oleh internet. Uh, Tidak dijangkau oleh internet. Akibatnya apa? Ketika ANBK selesai, mungkin ketika ANBK mereka berjuang ya mencari, ada itu kan yang sampai dibawa ke pantai ininya Chromebooknya gitu untuk mengikuti ANBK. Tapi itu memang sudah kondisinya ya yang kurang mendukung gitu. Nah, itu setelah ANBK malah karena sulitnya sinyal, kadang-kadang kan ditaruh, disimpan sampai ada ANBK lagi gitu. Nah, itu tantangan kita. Tantangan kita bagaimana caranya untuk nanti itu eh, semua Chromebook itu bisa dimanfaatkan dalam keseharian.
itu tantangannya bagaimana ya solusinya. Ini daerah eh, nggak ada sinyal. Nah, harapan saya apa? Harapan saya itu dengan kita berkumpul di sini, dengan dipilihnya mentor dan fasilitator. Oh ya, para mentor dan fasilitator yang terpilih di sini ini, Bapak Ibu sekalian, patut berbangga. Kenapa? Karena kami menggantungkan harapan yang sangat besar terhadap Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mempercayai bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang berada di sini ini adalah SDM-SDM yang luar biasa, yang hebat, yang mampu nanti membantu kami untuk mempercepat semua program ini. Jadi nanti supaya transformasi pendidikan di Kabupaten Sumeneb itu akan lebih cepat. Nah, kami yakin itu akan kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kebetulan kalau saya baca di surat ini, suratnya itu tertulis untuk periode September dan November 2023. Saya nggak tahu apakah nanti ada periode bulan berikutnya. Jadi apa harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, jangan hanya berhenti di periode ini. Jangan hanya berhenti di periode ini, tapi kita berlanjut, berkesinambungan terus. Seandainya kita nggak maksimal di periode ini, siapa tahu nanti di periode berikutnya kita bisa maksimal. Saya optimis kok. Dengan melihat angka-angka kemarin, gitu. Tadi malam saya lihat angka-angka itu. Saya optimis kita bisa, dan saya dengan melihat potensi dari Bapak dan Ibu sekalian, saya optimis kita bisa, Sumeneb bisa. Bapak dan Ibu sekalian yakin ya semuanya ya? Dan siap mendukung kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa, eh, maksudnya itu kami hadirkan di sini untuk jadi pendamping, jadi mentor bagi sekolah-sekolah, bagi lembaga-lembaga yang mungkin mempunyai hambatan dalam eh, meningkatkan persentase ini dalam percepatan transformasi pendidikannya. Jadi kalau saran saya sebaiknya jangan hanya eh, apa ya terpaku pada 8 kriteria ini. Kalau bisa dalam segala hal apa yang bisa Bapak bantukan eh, pemikiran maupun tenaga kepada lembaga-lembaga yang Bapak Ibu dampingi nanti lakukan apapun itu. Jadi jangan hanya terbatas pada eh, delapan delapan hal ini. Dan sekali lagi jangan sampai hanya berhenti di sini, jangan hanya sampai berhenti di periode September November. Ini mungkin dengan kalimat periode September November saya yakin ada periode-periode berikutnya. Kita pasti bisa. Oke. Saya berharap dengan kita berkumpul di sini nanti didapatkan ide-ide strategi apa ya gitu yang paling efektif untuk mempercepat transformasi pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Saya yakin hari ini kita bisa memperoleh itu, oleh karenanya manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga Semoga kegiatan ini nanti bisa membawa Sumeneb ke arah yang lebih baik, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Mungkin sementara itu dari kami. Selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kick off daerah Jawara Belajar ID dan pembekalan mentor di Kabupaten Sumeneb. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekti Fatimah Umar yang telah berkenan memberikan arahan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian acara selanjutnya adalah, mohon maaf, acara selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita simak sejenak pesan dan motivasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb melalui tayangan video berikut ini. Mohon waktunya. Terima kasih.
manfaatkan akun belajar ID. Serta jangan lupa juga untuk memaksimalkan bantuan Chromebook dalam kegiatan belajar mengajar. Yang tak kalah penting, hari ini kami melonsing kegiatan Daerah Jawara untuk semakin mendorong lagi pemanfaatan akun belajar ID tersebut. Untuk itu, mari ikuti dan sukseskan, dan secara khusus saya mengapresiasi murid-murid yang telah menjadi pelajar bersertifikat belajar ID dalam kegiatan Daerah Jawara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga pesan dan motivasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan bisa kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, acara kita adalah penyerahan hadiah laptop kepada siswa berprestasi oleh perwakilan Anugerah Pratama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Ibu Fatimah Umar. Kepada Bapak Taufik Aditya, perwakilan dari Anugerah Pratama, disilahkan. Terima kasih. Perlu Bapak Ibu ketahui, acara hari ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan mentoring yang akan diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah penerima Chromebook ataupun dari sekolah yang belum menerima Chromebook. Kegiatan ini akan langsung secara luring dan akan dipandu oleh para mentor dan fasilitator tiap kecamatan. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan prize. Kita akan fokus pada peserta yang ada di Zoom dulu. Untuk anak-anak kita, aturan mainnya, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ibu. Kalian bisa raise hand atau mengacungkan tangan di semuanya. Turunkan dulu ya, turunkan dulu. Mohon maaf, turunkan dulu. Turunkan dulu ya. Oke. Mohon maaf, saya butuh kacamata dulu karena tidak melihat. Mohon izin Bapak Ibu. Ini semua raise hand semua ya. Jadi perwakilan saja per kecamatan ya. Kalau ada keterangan Kecamatan Manding, Kecamatan Karai, Ganding, mohon maaf. Gili Genting. Oke, baik. Pertanyaannya adalah,
Pertanyaannya adalah, sebutkan akun belajar ID kalian dengan tepat. Silahkan sebutkan akun belajar ID yang kalian gunakan dengan tepat. Perkecamatan tadi ganti-ganti ini. Sudah di stop dulu, Pak. Stop dulu. SDN Prenduan. SDN Prenduan 1, silahkan. Silahkan SDN Prenduan 1. Bapak Subaidi, saya mohon dibantu. Silahkan dibuka SDN Prenduan 1. Ya, silahkan SDN Prenduan 1. Videonya sudah dibuka, tapi mic-nya belum ya. Silahkan. Oke, silahkan SDN Prenduan 1. Bagaimana? Tinggal mic-nya ya, Nak. Silahkan dibuka. Mikrofonnya di-unmute. Bagaimana? Apa kita hitung mundur? 3, 2, 1. Baik. Mohon maaf, diganti yang lain aja ya. Nah, sekarang itu mohon maaf. Penonton kecewa. Baik, selanjutnya ada SDN Pajagalan 2. Silahkan Sylvia, SDN Pajagalan 2, silahkan dibuka mikrofonnya. Dibuka mic-nya ya. SDN Pajagalan 2 atas nama Sylvia. Sylvia dari SDN Pajagalan 2, silahkan dibuka mic-nya. Kami hitung mundur hingga 3. Oke? 3, 2, 1. Mohon maaf. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya ada Ahmad Sayuti Karai 1. Ahmad Sayuti Karai 1. Silakan dibuka mikrofonnya, Nak. Ahmad Sayuti Karai 1. Iya, tepuk tangan. Bapak Subaidi, mohon bantuannya. Baik. Tes suara dulu. Tes suara dulu, Nak. Halo, halo. Cek, cek. Yeay. Masuk YouTube ya, Nak ya? Oke, senyumnya. Oke, coba sebutkan akun belajar ID yang kamu gunakan saat ini dengan benar. Halo? Mohon. Oke. Yang keras? Gak apa-apa dibaca. Ayo, silakan. Halo. Akun yang kamu pakai. Halo? Halo? Ahmad Sayuti. SDN Ketawang Karai 1. Diulang satu kali lagi yang keras dan Halo. Yang keras, kemudian dengan benar. Apa yang gitu?
Gak kedengeran, Bu. Baik. Suaranya putus-putus, Pak Kadjo. Suaranya putus-putus, Bu. Oke, mohon maaf karena waktunya sudah terlalu lama. Ibu hitung sampai 3. 3, 2, 1. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Belum beruntung ya. Oke, terima kasih. Baik. Oke, ganti soal yang lebih gampang. Baik, kita ganti soalnya ya. SDN Longo 1. Nasilaturahma SDN Longo 1. Silakan dibuka mute-nya. SDN Longo 1. Silakan dibuka mikrofonnya. Nasilaturahma, loh kenapa malah menghilang ini? Halo? Kok ganti gurunya malah? Nasilaturahmah SDN Longo 1, silahkan dibuka mic-nya ya. Pertanyaannya ganti. Coba, loh kemana ini? Kok ganti bapaknya malah? Oke, kita hitung mundur. Kenapa nak? Gak usah nangis ya nak ya. Mau dikasih hadiah loh. Loh yang di sini pengen semua, kamu malah nangis. Oke, Nasila bagaimana? Bisa? Bisa dilanjutkan? Dibuka mute-nya? Kalau bisa dilanjutkan, dibuka mikrofonnya. Nasilaturahmah SDN Longo 1. Silakan dibuka. Jika tidak dibuka, maka akan dihitung mundur. Oke? Nah, sudah. Silahkan dengarkan pertanyaan Ibu baik-baik. Siapa nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb? Silahkan disebutkan dengan lengkap. Nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kalau sulit, boleh panggilannya saja. Panggilannya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Halo? Halo? Sinyalnya ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, mohon maaf. Oke. Baik. Nah, sekarang kita acak lagi. Oke. Ibu cari yang ada kecamatannya ya. Oke. Pertanyaan tadi masih berlaku. Silahkan dijawab di chat box. Kalian bisa menggunakan chat box ya. Nah, silahkan kalau kurang paham minta bantuan gurunya. Pertanyaan yang barusan silahkan kalian jawab di chat box. Nanti akan dipilih pemenang dari situ oleh Bapak Zubaidi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua. SDN Gulug-Gulug 4. SDN Gulug-Gulug 4, silahkan dibuka mikrofonnya. Oke. Baik, SDN Gulug-Gulug 4. Pertanyaan kedua. Siapakah? Silakan dibuka dulu mute-nya, Nak. Silakan dibuka mute. Baik, dibuka dulu mute-nya SDN Gulug-Gulug 4 untuk pertanyaan kedua. Untuk baik sambil lalu menunggu SDN Gulug-Gulug membuka mic-nya, untuk pemenang jawaban
Pertanyaan pertama itu adalah dari SDN Pordepor 1. Tepuk tangan. SDN Pordepor 1. Nanti hadiahnya akan diserahkan kepada perwakilan dari kecamatan. Kecamatan Gulug-Gulug. Oke. Oke, karena sudah Gulug-Gulug sudah ada yang dapat, berarti untuk pertanyaan kedua kita kita rolling saja. Baik, batuan kecil, batuan kecil. Nah, silakan dibuka mic-nya, batuan kecil. Baik, sudah dibuka mic-nya ya. Boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Siti Fatimah Amalia Mila. Siti Fatimah Siti Amalia Mila. Fatimah. Oh, hampir sama dengan Ibu Sekdis ternyata. Nanti kalau sudah besar jadi Ibu Sekdis ya. Amin. Baik, Fatimah. Dengarkan pertanyaan Ibu ya, Nak. Siapa nama Bupati Kabupaten Sumeneb? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Oke. Kamu tahu nggak nama kepanjangannya? Tambahannya? Ada tambahannya itu loh. Bisa? SAMH. Ya, oke. SHMA. Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk pertanyaan kedua ini, hadiahnya nanti akan diserahkan pada perwakilan dari Kecamatan Batuan. Di sini ada ya. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, nah ini. Pertanyaan ketiga dilempar di forum atau gimana? Kalau di forum agak sulit, tidak apa-apa ya. Kalau di sini, oke. Kalau gitu, sekarang pertanyaan ketiga untuk anak-anak dulu ya. KPD, Fadia KPD 1. Fadia KPD 1. Fadia KPD 1, silahkan. Oke, Fadia KPD 1, silakan dibuka mic-nya. Di unmute, nak. Fadia KPD 1. Halo? Fadia KPD 1, silahkan dibuka mic-nya. Halo? Oke, Ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, mohon maaf. Ibu ganti. Ya, SMP ya. Oke, SMP tadi ada. SMP. Stop. SMP Islam Ar-Raudah. SMP Islam Ar-Raudah. SMP Islam Ar-Raudah. Wow,
Nanti ini hadiahnya dibantu. Ini siswa siapa ya? Mohon mengacungkan tangan. Sepertinya ada yang sadar kamera di sini. Wow. Oh my God. Ya, tepuk tangan. Oke. Baik. Ah, mic-nya silakan dibuka ya. Mic-nya silakan dibuka. Sudah Ibu, sudah Ibu. Baik, salah satu aja yang ngomong ya, biar Ibu nggak bingung. Oke, sip. Pertanyaannya simak baik-baik karena kalian adalah anak SMP, jadi agak sulit, tidak seperti adik-adik SD tadi. Udah jangan tarik-tarik gurunya. Oke, nomor 1. Apa nama perangkat bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang berbasis Chrome? Chromebook. Apa nama perangkat bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang berbasis Chrome? Chromebook. Yeay, oke, terima kasih, keren. Kalau boleh ini dari kecamatan mana ya? Kalau boleh tahu ini dari kecamatan mana? Halo? Dari kecamatan mana, Nak? Halo, SMP Islam Ar-Raudah dari kecamatan mana? Batuan ya? Batuan. Oke, mantap. Terima kasih. Sudah untuk satu. Oke, satu kali lagi. Sekarang kita acak, kita cari yang bisa menjawab pertanyaan melalui kolom chat. Oke, kolom chat. Oh, di YouTube. Dibantu ya, dibantu carikan ya. Oke, siap. Baik, untuk khusus yang mengikuti live streaming di YouTube ya. Apa nama aplikasi penyimpanan file di Google? Apa nama aplikasi penyimpanan file di Google? Dan live streaming di YouTube, silakan menjawab di kolom chat. Google ya, Google. Iya bener dah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada jawaban di kolom chat live streaming YouTube. Atas nama Maulid Isnaini dari... Ya, silakan Japri saja ya. Jawabannya apa Pak? Yang betul Pak Subaidi? Google Drive. Baik, terima kasih. Untuk sesi door prize sesi pertama ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya, penyerahan door prize pada perwakilan kecamatan yang hadir di sini. Silahkan Kecamatan Batuan, Gulu-Gulu. Batuan 2 ya. Batuan 2, SMP dengan SD. Silahkan Bapak. Door prize-nya mohon bantuannya untuk dibawakan ke depan.
Baik, mohon bantuannya kepada Ibu Kabid Pembinaan PAUD dan PNS, Ibu Kabid Pembinaan SMP dan Bapak DBKS. Silakan berkenan untuk memberikan door prize pada perwakilan kecamatan. Terima kasih. Ya, baik, Bapak dari perwakilan dari Gulu-Gulu silakan berdiri. Kemudian dari Batuan itu ada dua door prize. Ya, silakan. Monggo mungkin di belakang. Bapak Subaidi, mohon bantuannya untuk memberikan door prize pada Ibu Berta dulu. Ya, pada Ibu Berta. Silakan Ibu Berta. Terserah. Ini yang dari Gulu-Gulu ya, Pak? Oh, dari Batuan. Baik, terima kasih. Bapak Subaidi. Baik, terima kasih Ibu Berta. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pemenang door prize dari perwakilan Kecamatan Batuan diserahkan. Oh, Gulu-Gulu dulu diserahkan oleh Bapak Dewan Pendidikan. Mana? Baik, terima kasih Bapak Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya Ibu Kabid Pembinaan SMP, Ibu Ruri. Silakan silakan pada perwakilan Kecamatan Batuan. Baik, terima kasih. Terima kasih, semoga rezekinya penuh barokah ya Bapak. Kemudian untuk Ananda Maulid Isnaini yang telah menjawab di kolom chat YouTube, silakan menghubungi nomor berikut 081 33 65 89960. Saya ulangi, untuk Maulid Isnaini, silakan menghubungi nomor kontak person berikut 081 33 65 89960. Kami tunggu. Terima kasih. Kontak person berikut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara pembukaan ini sudah berakhir dan akan ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ruslianto. Kepada beliau, disilakan. Demi kesempurnaan acara, mari kita tundukkan kepala kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini menjadi acara yang barokah dan bermanfaat untuk kita khususnya di dunia pendidikan Kabupaten Sumeneb. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin lillahi dari wa amina wa yutabbi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat
سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا ينفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدفع ونفس لا تشفع اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخواتم ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد بالله بحق الفاتحة. Terima kasih Bapak Ruslianto. Semoga acara ini bermanfaat serta bernilai amal jariah bagi kita semua. Amin. Oh ya, untuk info Bapak Ibu peserta baik di Zoom maupun yang di ruangan, silahkan mengisi daftar hadir yang ada di Microsoft yang sudah disebarkan. Sekali lagi mohon peserta baik yang di Zoom maupun yang di ruangan ini untuk mengisi daftar hadir yang ada di Microsoft. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan pada pagi ini. Selanjutnya Bapak Ibu undangan, khususnya Bapak Ibu undangan yang dari Dinas Pendidikan, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan. Namun untuk undangan di ruangan ini, termasuk fasilitator, mentor, dan ketua K3S setiap kecamatan, harap nanti berkenan untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengenalan Chromebook, solusi tepat untuk pengajar dan siswa yang akan dibawakan oleh Muhammad Taufik Aditya, Technical Konsultan Anugerah Pratama, Mitra Sipla. Kepada Bapak Taufik Aditya, dipersilahkan. Peserta Zoom mohon belum meninggalkan ruangan virtual ya, karena habis ini masih ada sesi door prize kembali. Sekali lagi, peserta di ruang virtual Zoom meeting diharap jangan beranjak dulu karena tetap ada sesi bagi-bagi door prize. Terima kasih. Bapak Subaidi, mohon maaf Bapak Subaidi bisa ke depan sebentar.
Cip. Bisa kita mulai, Pak? Bu, untuk mempersingkat waktu, Pak. Mungkin lagi menerima hadiah dulu. Langsung ya? Baik, langsung aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari anugerahpratama.com yang secara home base-nya ada di Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Pak, atas undangan dari eh, dari mana, Pak, tadi? Mana, Pak? Kabit. Dari saya tadi malam ketemu Pak Kabit ya, Pak Ardi. Lalu saya terima kasih juga sama Bu Sekdis, Fat- Bu Fatimah, Dokter Ibu Fatimah. Terima kasih Bu, sudah diundang kami ke sini. Eh, Kami ke sini nggak terlalu banyak eh, teknikal gitu. Jadi kita review aja ya Pak ya terkait Chromebook karena kalau ngelihat dari setnya seperti ini, kita butuh forum sendiri untuk lebih dalam lagi mendalami terkait perangkat-perangkat device Chromebook begitu Pak. Ini kan hanya review saja gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Sumenep. Oke. Luar biasa kalau saya. Sumenep, luar biasa. Gitu ya Pak. Baik. Eh, Perkenalkan saya Muhammad Taufik Aditya selaku Technical Consultant dari anugerahpertama.com Surabaya. Pertama-tama saya mau sedikit review terkait profiling dari company kami, Pak. Salah satu mitra valued di Siplah, begitu ya. Mungkin yang sudah tahu Anugerah Pratama, Pak? Belum ya? Oke, ini saya kasih review, Pak, Anugerah Pratama. Ya, kami salah satu perusahaan One Stop IT Solution di Surabaya. Eh, Mati ya? Masih aja. Oke. Kami berawal dari e-commerce, Pak, di anugerahpratama.com dari tahun 1999, cukup lama ya. Kami sebagai penyedia salah satu kebutuhan IT, lalu kami berangkat dari sebuah website toko online, Pak, di anugerahpratama.com. Kami cukup eh, berkontribusi untuk memberikan solusi-solusi di Jawa Timur waktu itu terkait perangkat-perangkat komputer. Nah, pada tahun 2006 kami ekspansi, Pak. Kami terus ekspansi membuka beberapa kantor cabang yaitu ada di Jakarta, Semarang, Riau, dan terakhir Bali gitu. Jadi Bapak-bapak mungkin ada rekan-rekan di sana bisa minta membutuhkan solusi dari kami, feel free Pak, silakan kontak teman-teman kami yang ada di sana atau di website pun ada contactingnya seperti itu. Kami ini sebagai jasa profesional Pak, untuk solusi bisnis, lalu kita ada juga tim teknikal untuk instalasi dan perangkat-perangkat dari IT tersebut. Kami juga sudah bersertifikasi, Bapak bisa lihat sendiri di ISO 9001, ISO 27001 terkait security 37001, lalu ini ada sertifikasi band untuk brand brand-brand tertentu yang sekiranya Bapak Ibu pakai di sisi industri edukasi seperti itu. Pencapaian kami dari tahun 99 ini Pak, ekspansi kami sampai sekarang di 2023. Sekarang kami hadir di Bali Pak.
Kami banyak support beberapa UPD-UPD di Bali, government di Bali, bahkan kami juga merambah ke swasta di hotel-hotel Bali. Kami juga mensupport perangkat-perangkat kebutuhan IT-nya begitu, Pak. Eh, Kenapa ya anugerahpertama.com? Karena salah satu valued partner kami dari sisi government ada Kementerian Kesehatan, Kominfo pastinya Pak. Kominfo di Jogja, di Surabaya, kota, provinsi, kami banyak support di sana gitu. Untuk lebih ke perangkat-perangkat enterprise Pak, mungkin server seperti itu. Dan seterusnya ini mungkin Bapak sudah tahu dengan pendidikan. Ini juga ada jaringan-jaringan swasta, BUMN, kami juga banyak mensupport di sana gitu. Nah, kami bermitra bisnis, kami ada hadir di LKPP Pak, di katalog. Kami juga mensupport dari beberapa banyak multiple brand. Bapak tinggal nanti cari aja dengan dibantu oleh tim kami, tim support kami, sales kami di masing-masing daerah. Kebetulan kalau di Madura ini ada Pak Ferdi, dia mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb itu beliau sudah banyak memberikan solusi terkait dunia pendidikan, Pak ya. Lalu di Siplah kami ada salah satunya di Siplah untuk ini portofolio kami. Terima kasih Pak. Ini salah satu portofolio kami Pak. Kami mensupport waktu pandemik di gedung di apa Jakarta untuk daring, salah satunya meeting oleh Pak Jokowi dan kabinetnya. Kami mensupport IFP-nya juga. Lalu yang kedua, kami juga mensupport dari perangkat-perangkat desktop di pemerintahan. Kami juga bisa memberikan solusi untuk visualisasi, Pak. Mungkin di sekolah butuh command center untuk kebutuhan informasi, sentralisasi terkait data-data yang sifatnya kritikal gitu. Kami juga ada di Videotron. Di Videotron kami juga cukup banyak kontribusinya di Madura gitu. Dan terakhir kami ada di DAK. Kami mensupport beberapa device-device sekolah yang sekarang akan kita bahas Chromebook device ini, Pak. Gitu. Nah, saya langsung aja. Hari ini saya mau bawa solusi tepat untuk para pengajar dan siswa sesuai dengan tema kita Kick Off Daerah Jawara, belajar.id dan pembekalan mentor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Bismillah melayani, Bismillah transformasi. Gitu nggak, Gia? Mudah-mudahan semuanya pemerataan belajar.id bisa terdistribusi dengan baik, Pak ya. Dan para pengajar maupun siswa, lalu tim apa ya, yang pihak ketiganya itu tim teknikalnya juga pasti akan terdistribusi dengan baik semuanya. Oke, Google for Education atau Google untuk pendidikan, mungkin Bapak-Bapak semua sudah tahu, saya sedikit review aja. Pengembangan prosesnya saat ini mungkin sudah cukup masif, Pak, di kalangan dunia pendidikan. Teknologi terus melakukan transformasi, terus kita melakukan breakthrough untuk dari sisi pengajar, siswa maupun dari sisi stakeholder yang mendukung dari visi misi dari Kemendikbud gitu Pak ya. Bagaimana proses belajar mulai dari daring online dulu zamannya COVID, sekarang kita sudah bisa mengadopsi work from anywhere, learn from anywhere, semuanya kita bisa lakukan dengan smooth gitu Pak ya. Teknologi membuat jangan sampai dengan teknologi ini kesenjangan dari masing-masing daerah itu eh, jadi bias Pak kemana-mana. Semuanya harus merata. Nah kami sebagai partner value added bisa membantu journey-nya Bapak untuk bagaimana Chromebook ini bisa terrealisasi dan terdelivery dengan baik secara transfer knowledge gitu Pak ya. Google itu bisa membantu education, membantu pengajar mempersiapkan cara-cara yang baru dengan new
New Era menjadi proses belajar lebih menarik bagi para siswa dan mengasah keterampilan. Chromebook. Chromebook itu merupakan serangkaian, sebenarnya Chromebook itu laptop, Pak. Ya. Chromebook itu laptop biasa, cuman dia memang ada spesial untuk dikhususkan device tersebut untuk dunia pendidikan. Jadi nggak bisa sembarangan laptop diinstal A, B, C, D, E dengan nanti akan mengganggu semua efektivitas proses pembelajaran gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya fungsi dari laptop Chromebook ini. Dan yang kedua ada Chromebook Education Upgrade gitu. Karena Chromebook ini bukan berbasis Windows, Pak. Dia itu Chrome OS gitu. Jadi Bapak kalau mau menginstal apa ya, catur yang ada di Windows itu atau game-game itu nggak bisa. Nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Dia hanya Chrome OS, based on Chrome OS. Makanya nanti saya ada sesi di slide, saya akan jelaskan namanya CDM, itu akan dikunci di sana semuanya. Dan ada case-case tertentu, kemarin saya ngobrol sama Pak Subaidi, ada case-case tertentu itu keriset gitu ya, Chromebook. Ini saya lewatin aja, mungkin hanya introduction. Google Classroom banyak yang udah pakai belum Pak ya, Bu? Pasti ya, sudah bermigrasi ke Google Classroom ya udah. Yang masih ada yang pakai Zoom? Kadang-kadang ya, pakai laptop pribadi. Karena kan kalau Chrome nggak bisa, ya kan? Nah kalau di Google Classroom ini banyak yang bisa kita pakai Bu untuk mengeksplorasi kebutuhan pembelajaran gitu. Nanti saya jelaskan sedikit. Salah satunya untuk proses pembelajaran ya Chromebook ini. Ada yang tahu nggak? Tadi saya review Chromebook apa Bapak ini? Pak Suranto, Chromebook apa Pak? Chromebook adalah perangkat perangkat IT perangkat yang berbasis IT yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik, makasih Pak. Tepat sekali. Saya tambahkan sedikit, Chromebook itu sebenarnya laptop, tapi sudah dibundling dengan khusus di dalamnya ada chip. Chip itu sendiri untuk proses pembelajaran. Jadi nggak bisa dipasang oleh sembarangan chip-chip yang beredar di pasaran gitu. Ya, Chromebook merupakan perangkat komputer laptop yang pada umumnya perbedaannya hanya pada sistem operasi, Pak, yang saya sampaikan tadi. Windows yang Bapak install pribadi sekarang dengan Chrome OS itu berbeda, Pak. Jangan disamakan. Itu berbeda. Windows Bapak bisa kena virus, ransomware, tapi di Chrome OS juga bisa. Cuman dia sudah dikunci dengan CDM, itu telah terkoneksi ke adminnya dari CDM tersebut. Jadi 90% masih aman Chromebook Bapak dari serangan-serangan virus, kerusakan file, Google Docs, Google Worksheet, atau segala macam itu masih aman. Kecuali Bapak agak sedikit tricky mengoprek-ngoprek sendiri ya Chrome-nya. Itu yang sebenarnya agak sedikit dilarang dalam Chromebook. Chromebook fungsinya bisa belajar dari mana saja. Yang kedua menerapkan mengelola pembelajaran dengan cara yang simple. Yang ketiga memastikan aksesibilitas untuk semua siswa dan pengajar gitu. Yang keempat mendapatkan security, ini penting security ini Pak. Karena bisa jadi perangkat kita tuh dibajak sama hacker-hacker, guru-guru semuanya diacak-acak data-datanya yang sudah dibuat semuanya silabus segala macam rusak Pak. Itu ada kejadian di Madiun, rusak Pak, ada yang ngehack. Dan itu harus buat baru lagi semua Google Doc-nya seperti itu. Nah, itu kalau di situ ternyata mereka menggunakan laptop pribadi yang tidak dilindungi oleh antivirus. Nah, kalau Chromebook ini kan memang sudah dilindungi oleh CDM, Pak, gitu. Jadi Bapak jangan khawatir di Chromebook yang Bapak pegang sekarang di dunia pendidikan itu sudah terlindungi oleh CDM dan beberapa security perangkat data itu nggak bakal hilang. Nanti Bapak nggak bisa WA, gitu. Chromebook itu bisa dengan untuk di-provide di belajar.id yang sekarang kita mau coba gencarkan belajar.id akunnya, utilisasinya itu di Sumeneb seperti apa sih belajar.id ini sudah merata belum di semua kecamatan. Lalu yang kedua di belajar.kemendikbud.go.id.
Yang ketiga di email. Ini untuk kebutuhan email guru, semuanya untuk proses emailnya. Yang keempat di kalender. Jadi misalnya ada jadwal dan segala macam itu bisa kita set di sana semua di kalender.google.com. Yang kelima di Drive. Nah, ini Google Drive yang sering banyak dipakai Bapak untuk penyimpanan. Jadi jangan khawatir rusak, hilang segala macam, Bapak tinggal kontak ke penyedia dulu, nanti penyedia akan bantu. Nanti CDM-nya itu akunnya akan di-reset selama Bapak penyimpanan di Google Drive. Jangan nyimpan di internal atau di flash disk. Seperti itu. Itu semua simpannya di Google Drive. Yang keempat, ya itu untuk pembelajaran online, Google Classroom, yang saya sampaikan tadi, itu semua bisa terprofit di sana. Chromebook, saya ada beberapa eh, memberikan sebuah kisi-kisi, Pak. Chromebook itu ada 5 sebenarnya. Apa sih Chromebook? Kenapa? Fiturnya apa saja? Terus kekurangannya apa aja Chromebook ini? Terus yang terakhir adalah Chromebook ini efektif nggak untuk pembelajaran? Ini saya sebenarnya untuk nge-review aja karena Bapak-Bapak mungkin sudah tahu kekurangannya dari Chromebook apa, dan lalu kelebihannya apa. Saya mau bilang kelemahannya dulu aja. Chromebook itu secara definisi dia perangkat device terinstall namanya Chrome OS yang telah dikunci oleh CDM. CDM itu Chromebook device management. Jadi semuanya itu Bapak chipnya itu terkunci. Jadi jangan khawatir Bapak lagi ngapain-ngapain bukannya disadap ya sama tim admin, bukan. Tapi dia mengunci supaya tidak bisa menginstal game, menginstal apapun aplikasi yang di luar dari scope dalam pendidikan. Itu sudah dikunci di dalam ini Pak, chipsetnya. Dan brandnya itu banyak, nanti saya sebutkan brand-brandnya. Jadi kan Chromebook itu bukan kayak laptop, dia hanya menjalankan Chrome OS, simple, dia di start langsung on, cepat bootingnya, nggak perlu harus nunggu muter kayak Windows gitu, nggak perlu Pak. Karena itu akan memunculkan sebuah proses yang lama. Eh, Bapak mungkin udah tahu beberapa support vendor yang sekiranya TKDN maupun yang non TKDN, tapi kan kalau Chromebook pasti TKDN. Mulai dari brand dari luar sampai yang lokal brand. Salah satunya yang kami di sini support adalah ada Dell, Samsung, Asus, Acer, dan SPC. Mungkin di sini Bapak ada beberapa multi vendor ya Pak yang menggunakan. Masih ada yang pakai SPC nggak? Axio ya, Axio. Axio itu brand lokal. Lenovo ada. Nih Pak. Jadi produsen internasional yang sudah TKDN itu ada Acer, Asus, Dell, XP, Lenovo dan Samsung. Nah Samsung ini memang agak sedikit tricky Pak. Kemarin saya ngobrol sama Pak Zubaidi untuk belajar.id-nya ini untuk enrollment-nya ini butuh proses dari penyedia gitu. Nanti coba kita bisa diskusi di forum luar ini Pak terkait langsung ketika Bapak mau pakai Samsung gitu. Karena Samsung sendiri ada solusi namanya Knox for Education. Nah itu dia nanti bentroknya di sana lamanya proses account belajar.id-nya itu. Lalu yang terakhir adalah Advance, Evercross, SPC, Zyrex, sama Axio. Jadi semua ini kita bisa provide anugerah Pratama Pak, tinggal nanti disiplah, tinggal diterbitkan maunya yang mana. Jadi kita bisa mengeluarkan itu. Ya, Chromebook mendukung kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi dulu, Pak. Sekarang udah new era, jadi bukan lagi masa pandemi. Itu kan berangkatnya dari sana, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan, di Podik, melalui penerbitan teknologi, TIK, dan komunikasi. Begitu. Alasannya kenapa sih pemerintah bantuan alat TIK untuk Chromebook? Alasannya ada yang tahu nggak? Bapak tahu nggak alasannya? Pengadaan Chromebook oleh pemerintah. Berikan khusus untuk Chromebook. Ya biar sebagian besar dari sekolah itu tidak bisa tidak buta terhadap digitalisasi dalam pembelajaran pendidikan ya Pak ya. Benar. Ya benar banget. Salah satunya itu Pak, peserta bisa mendapatkan
pemanfaatan Chromebook secara maksimal beserta aplikasi-aplikasi yang di dalamnya menunjang atau meningkatkan proses pembelajaran Bapak Ibu semua. Yang kedua, peserta bisa menjadi fasilitator, Pak, pada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses kegiatan pendidikan. Hasil yang diharapkan apa, Pak? Goals-nya apa ketika Bapak beli Chromebook ini? Fasilitasi memanfaatkan Chromebook pembelajaran sekolah di tahun 2023 ini, Pak, ada dua. Yang pertama, peserta memahami penggunaan laptop Chromebook beserta aplikasi-aplikasinya, Pak. Karena percuma kalau ada Chromebooknya tapi nggak diaktifasi belajar.id-nya. Sayang banget gitu. Karena di dalam situ ada beberapa fitur-fitur yang bisa memudahkan Bapak proses pembelajaran gitu. Yang bisa menunjang meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, menjadi fasilitator kepada rekan guru, mentor. Nah, kebetulan kalau di ini sebenarnya Pak Zubaidi co-captain ya. Ini Pak Zubaidi lumayan eh, knowledge bagus banget di Chromebook. Kami juga kemarin contacting sama Bu Ros dari Google Chromebook Indonesia, malah langsung mengarahkan ke co-captain Pak Zubaidi untuk bisa dibuatkan forum kecil nanti setelah ini kita buat pembelajaran lebih dalam lagi untuk bawa laptop masing-masing, kita explore apa yang bisa kita terapkan di aplikasi-aplikasi Chromebook begitu. Saya sih open Pak, feel free. Nanti kapan kita bisa sama Anugerah Pratama kolaborasi dengan co-captain dan nanti Google Chrome Indonesia juga datang seperti itu. Makasih Pak. Nah, tadi kan sempat disinggung akun belajar.id ini dari eh, Pak Kadis ya, Bu Pak Kadis, Bu Sekdis ya. Oh ya. Akun belajar.id ini kan sebenarnya harus diaktifasi Pak, secara utilisasi ketahuan Pak. Sumeneb ini sudah berapa persen utilisasi ya pengaktifan belajar.id. Nah ini yang kita kejar Pak. Kami Anugerah Pratama bisa membantu bapak-bapak menjurninya untuk bisa pemerataan belajar.id di sini. Kita buat forum di hotel mana, di restoran mana, kita buat forum kecil aja nanti untuk mengaktifkan belajar.id. Seperti itu pemerataannya. Nanti ada tim teknis kami juga datang ke sini dari Google sekalipun kami akan datangkan. Gitu. Mengapa dibuat dalam akun Google? Ya akun pastinya untuk otomatisasi, mendapatkan aplikasi-aplikasi dari Google Workspace. Nah, Bapak udah pakai Google Workspace belum? Pastinya Google Workspace ya, karena itu sangat membantu sekali. Sistem Google mampu puluhan juta sekaligus data penyimpanannya di Google Drive. Yang terakhir, akun dapat mengakses berbagai aplikasi pembelajaran di luar dari ekosistem Google. Contoh Bapak mau mengkolaborasikan dengan di luar dari ekosistemnya Google, misalnya Bapak pakai apa ya, yang lawannya itu pakai Zoom, tapi Bapak pakai Google Meet, itu bisa sebenarnya. Lawannya Bapak pakai WebEx untuk kebutuhan meeting, Bapak bisa pakai Google Meet. Itu di luar dari Google bisa diaktifkan. Di ketika Bapak belajar.id mengaktifkan, itu apa saja sih di dalamnya? Yang pertama itu ada Google Drive, ada Google 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 Group ya, Classroom ini, logonya Classroom. Yang ketiga ada email pastinya. Yang keempat Google Calendar untuk penjadwalan. Yang kelima ini ada Google Docs, Google Worksheet, ini Google Notepad-nya, dua ini slide-nya. Ini Google Notepad-nya, gitu. Ini bisa, ini efektif nggak dipakai sekarang? Sangat, semua. Wah, bagus berarti. Ada pertanyaan, bisa nggak akun ini dipakai di device lain? Pernah ada yang pakai? Pernah ya? Jawabannya apa, Bu? Bisa ya? Possible, berarti benar. Tapi dengan syarat tertentu. Ya, kenapa? Alasannya dipindahkan device-nya. Misal dari SD dipakai di akun SMP. Gitu. Iya, peralihan jenjang dari pengajarnya itu bisa sebenarnya. Dengan syarat-syarat term and condition tertentu. Ibu ajukan ke
adminnya nanti dari CDM. Nah, saya tadi malam ngobrol, Pak, ini ada beberapa case teknis. Di lapangan itu ada teman-teman Chromebook-nya mau coba-coba ngeriset, ngakses internet di luar dari aplikasi yang sudah ada. Tiba-tiba muncul gambar robot. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nah, itu di reset, akhirnya muncul gambar robot. Mohon maaf, Bu, itu udah nggak bisa. Kalau ada yang coba-coba seperti itu, karena Chromebook ini dia sudah terinstall yang namanya CDM, Chromebook Device Management, yang dikelola oleh belajar.id. Ini kebetulan SMA. Di belajar.id itu sudah tersimpan, ada CDM. Bapak kalau ngeriset coba-coba, ya Bapak Ibu harus ngomong ke admin dulu untuk bisa ngeriset. Karena kalau pakai akun lain dipakai, nggak bisa, Pak. Itu harus pengajuan, dan pengajuan pasti ada surat. Kenapa? Kenapa di reset? Kenapa coba-coba di reset? Karena ini kan Chromebook-nya khusus untuk pendidikan, tidak dipakai untuk install game, install yang aneh-aneh kan gitu. Itu ada juga ketemu seperti itu. Dan akhirnya bingung, udah kemuncul gambar robot, akhirnya di nganggur Chromebook-nya. Nggak dipakai, aku pakai laptop pribadi akhirnya. Nah, akun belajar.id-nya kan nggak kepake di akun di laptop pribadi. Nah, seperti itu. Itu bisa, Bu. Diajukan tapi nanti ada suratnya. Kenapa di reset ada alasannya. Ini adalah Chromebook device manajemennya. Prosesnya seperti ini. Ini ada laptop, mungkin ada PC-PC yang sudah terintegrasi dengan CDM. Setiap solusi Chromebook yang kami tawarkan ada beberapa CDM, Bu, pastinya dari penyedia. Jangan khawatir, terus merupakan syarat dari Juknis penunjukannya Project Chromebook. CDM itu ada apa sih, Bu? CDM adalah perangkat lunak, dia software yang ditanam di chipsetnya dari Chromebooknya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua gitu. Jadi itu tidak bisa. Kalau ada yang nakal, paling dibongkar Chromebooknya, diganti chipsetnya. Oh, itu udah luar biasa itu. Udah di luar nalar. Udah berani-berani ngebongkar laptop, chipsetnya dicongkel supaya laptop itu jadi laptop biasa. Pernah ada kejadian gitu. Tapi itu udah orang-orang yang, dan itu hampir gagal. Akhirnya rusak total. Dan itu kan proses solderan chipsetnya. Canggih, mendingan dia beli laptop baru, ngapain dia ngebongkar-bongkar Chromebook. Kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya di situ. Di Samsung juga ada, itu dikunci namanya Knox. Namanya Knox itu dikunci semuanya. Jadi Bapak mau buka situs apapun itu nggak bisa. Semua terpantau di belakang layar Bapak, tim admin dashboard. Jadi kalau ada apa-apa dia merah, ada notifikasi. Bapak melakukan riset, Bapak akses ke sini ketahuan. Itu semua dimonitoring. Lalu spesifikasi Chromebook yang kami provide ada banyak sebenarnya. Kami standarisasinya ada dual core. Ini mungkin teknis saja ya. Mungkin bapak-bapak yang tahu ini ya. Kalau ibu-ibu nggak tahu hanya pakai aja. Kami standar Celeron dual core dengan LCD-nya 11 in. Kami ada. Memorinya mungkin terlalu kecil, 4 GB ada, yang 8 GB ada, yang 12 GB ada. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Yang standar prosesornya dual core, baterainya itu pastinya Lion sampai 12 jam, isinya Chrome OS terbaru sampai Chrome OS upgrade. Yang modelnya kayak itu juga ada. Yoga, Tab, bisa ada buatnya itu ada, tak ada. Tapi jarang dipakai itu. Biasanya untuk agak agak level-level untuk proses ini aja, ngeliat-liat PDF gitu. Ibu pakai ya? Wah, bagus sekali. Ya, akun ini bersifat unik, rahasia jika lupa akun. Nah, jadi kalau si dia ke riset itu bisa ditolong. Jadi jangan ditinggal, Pak. Chromebooknya bisa ditolong. Tapi Bapak ngajuin ke admin. Saya ngeriset, tapi nanti Bapak harus punya tanggung jawab. Kenapa di riset? Alasannya apa di riset? Atau ke riset sendiri? Kan situ ada tombol riset. Itu akan muncul gambar robot Android biasanya. Nah, itu harus di enrollment ulang. Di enroll, didaftarkan ulang di lewat akunnya admin. Bapak bisa terakhir, ini slide saya terakhir, saya hanya review aja.
Ini Bapak bisa scan dulu di sini. Ini semua dokumentasi lengkap saya, 135 halaman PDF. Cara penggunaannya lengkap di sini, karena saya nggak mungkin 135 saya slide di sini. Kehabisan waktu nanti. Saya hanya poin-poinnya aja terkait review Chromebook. Ada kan Pak hasilnya? Itu PDF di Google Drive. Terus silakan di-download aja. Free buat Sumenep pakai. Semua fitur dari Chromebook nanti bisa tutorialnya di sana. Gitu. Saya bentuknya berupa silabus 2 PDF. Kurang zoom ya. Kebaca nggak Pak? Bu? Tapi juga nanti akhir ini saya terakhir ada games, main kuis-kuisan terkait Chromebook. Ibu nyimak nggak Chromebook itu? Nanti ada hadiah tuh banyak. Dan ada voucher e-wallet pasti 50.000. Udah berapa? Masih buat 2 juta apa 1 juta itu? Yang online juga dapat. Jadi kita adil, hybrid. Yang online, oh ya, saya lupa sampai online. Yang online dapat ya. Sudah semua? Nah, ini ada satu feedback form harus diisi, Bu. Mas Ibat bisa dibantu feedback formnya. Nanti nama ini akan kita undi lewat spinning wheel, gitu. Namanya nanti akan muncul. Dokumen udah di-download ya, Pak? Udah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Chromebook juga di forum-forum Google juga banyak tutorialnya. Kalau misalnya kita mau buat grup sendiri untuk pelatihan lebih dalam lagi, silakan kita set nanti waktu dan tempatnya. Ke Surabaya lebih enak Bu jalan-jalan. Kita ya nanti fasilitasi lah. Karena kalau Sumeneb jauh juga saya ujung kulon ya. 2 kali saya kesini kemarin ke PT Garam, gitu. Terus sekarang ketemu government. Udah. Ya, ini bisa ditampilin salah satu feedback form. Handphonenya langsung scan aja. WhatsApp namanya. Di YouTube. Boleh, silakan Bu. Ke YouTube. Oke, yang live ya. Oke, bagi peserta yang live, yang online, YouTube maupun Zoom ya, Bu ya. Silakan bisa nyekan ini juga gitu. Ambil bebas disimpan nanti dipakai untuk tutorial-tutorial untuk pengaktifan belajar.id account-nya gitu. Ini saya buka tadi.
Ya, nah, agak dibesarin Mas di Zoom supaya yang belakang, yang tengah bisa nyekat. Nah, ini cuma nama ya, Bu. Nama Ibu daftar di situ feedback form. Nanti nama-namanya Bapak-bapak Ibu saya undi supaya dapat hadiah dan voucher. Kehalang, kehalang apa Pak? Bu? Oh itu apa itu Mas? PU itu Mas, di X aja Mas. Yang ini nih. Nah ini. Loh. Yang online monggo ya, nggak apa-apa di scan aja. Ini juga hadiah berlaku untuk yang online karena kita hybrid. Siapa yang beruntung ya kita fair-fairan aja. Itu dapat. Pak Zubaidi, ada pertanyaan nggak untuk main quiz? Sebentar Pak, kesini Pak. Ini kok captain kita nih dari Sumeneb. Pak Zubaidi yang buat pertanyaan, nanti saya ngasih mic-nya. Mas Ibat, mana? Hadiah udah ready? Terkait e-wallet, Pak Pulsa. Nanti secara simbolis kita kasih nanti yang menang kita catat namanya, online maupun offline. Ya nanti dikoordinasi koordinatornya ke Pak Subaidi yang menang nama-namanya. Nanti kita akan setorkan hadiahnya ke sana. Kalau hadiah yang fisik kita simbolis di sini langsung. Dan hadiah utamanya ada TV, Pak. Mana TV-nya? Oh itu belakang. Udah masuk Mas Ibat? Banyak? Yuk main quiz Pak Subaidi. Terkait teknis dikit aja, nggak usah yang berat-berat. Kasih 4 pertanyaan cukup nggak? Atau 5 atau 3? 3 aja ya, nggak usah berat-berat. Yang pertama Pak, monggo. Oke, ini berlaku untuk eh, luring daring, sama aja ya Mas ya. Oke Bapak Ibu dan peserta yang di live streaming ataupun di Zoom meeting. Pertanyaan pertama, tadi Mas Adit sudah menjelaskan tentang salah satu item yang bisa membuat perangkat Chromebook itu bisa dikontrol oleh si adminnya. Apa? Pakai gimana nih formatnya? Di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Oke. Jangan hanya kependekannya, tapi kepanjangannya ya. Yang tahu kepanjangannya nanti apa nama titik-titik tersebut? Siapa Pak? Siapa? Lengkap. Siapa Pak? Siapa yang milih? Pak Subaidi, terserah. Oke. Pak Subaidi yang tuan rumah. Jadi nggak enak ini teman-teman saya semua. Bentar. Mas, sampean aja yang milih Mas, saya nggak enak Mas. Nggak enak saya. Teman-teman saya semua. Siapa, Sampean Pak? Mas, sampean nggak kenal mereka. Sampean milih aja. Bapak dulu, nanti saya yang kedua. Oke. Ini 50.000 pulsa Oke, dapat. silakan Bu Meli. Ibu siapa? Bu Meli. Ibu Meli. Bu Meli yang angkat tangan. Maaf ya. Terima kasih, mudah-mudahan betul. Namanya CDM, Chrome Device Management. Gimana Mas? Betul Betul sekali. 50.000 dicatat namanya. Silakan keluar Bu. Bu Meli. Silakan keluar. Ntar ya, nanti simbolis ya Bu. Hadiahnya nanti dicatat namanya. Oke. Hah? Ya. Nah sekarang yang kedua. Tapi kita kasih kesempatan untuk ya gini Mas. Yang online nih. Yang online. Mungkin lebih khusus ke murid mungkin ya. Atau nggak apa-apa dibisikin sama gurunya. Saya ingin ngecek apa namanya
pengetahuan guru-guru untuk membisikkan kepada muridnya tentang satu hal yang biasa digunakan oleh teman-teman guru ketika ingin mengadakan asesmen. Fitur apa yang digunakan oleh guru kalau ingin melakukan asesmen kepada murid-muridnya? Halo, yang online dong. Online, Bu, yang online. Yang online. Yang online gimana caranya? Raise hand ya. Ya. Oke, boleh raise hand. Aturannya raise hand. Raise hand silakan, Mas. Oke, yang pertama saya sebutkan mungkin Disdik Sumdep. Oh, bukan. Banyak banget yang raise hand. Bukan. Rodiatun Nadawiyah K. Paling atas. Nomor 2. Nomor 2 setelah Disdik. Ideal. Ya, nomor 2. Oke. Ideatul Fitriyah. Ini gampang nih, kalau nggak tahu mungkin kebangetan ya. Fitur yang biasa digunakan untuk asesmen. Silakan nak, Raudatun Nadawiyah Karai 1. Wes, muridnya ini berarti nanti disangkanya nggak fair, tapi harus tahu. Ya, tidak apa-apa. Silakan nak. Karai, ganding berarti ya. Silakan. Silakan dinyalakan mic-nya. Oke. Mic-nya mana mic-nya? Silakan. Raudatun Nada. Nada panggilannya pasti ini. Gak usah malu-malu nak. Silakan. Oke, saya hitung 1 sampai 100, 2, 10, 50, 90, 100. Pindah ke yang lain aja. Pindah yang lain. Mohon Oke. maaf. Mana nih? Yang nomor 3 aja, Tijani. Atau yang kepulauan, Saya mau yang kepulauan. Halo yang kepulauan. Tapi yang online ya, terserah pulau apa saja. Silakan Anda ketikkan di kolom komentar aja. Namanya nanti akan kami pilih untuk Oke. Ada yang kepulauan? Talango misalnya? Di kolom chat Pak, mungkin ada Pak. Oke, yang Talango. Silakan Ananda Muhammad Kasifullah. Iya. Kasifullah Sidki, Muhammad Kasifullah Sidki. Kasifullah Sidki. Halo. Open mic. Open mic, silakan. Teks saja. Mic-nya ada join. Oke, mic-nya ada join. Berarti kita ini aja, diketik di kolom chat jawabannya. Ananda tadi siapa? Muhammad Kasifullah. Di kolom chat silakan diketik jawabannya. Ya, ada. Atau gini, bisa ditulis juga. Bisa ditulis, terus diperlihatkan di kamera. Bisa? Ananda Kasifullah tadi? Nggak ada ya? Oke. Gimana? Mau kita skip aja, Mas? Skip? Oke. Cari lagi, Pak. Dengan. Oke. Atau kita undi, Pak? Bisa? Boleh diundi. Sudah namanya ada. Itu sebenarnya. Ini kan nama belum masuk semua, Pak. Oh, belum masuk semua. Oke. Saya punya daftar hadir yang jumlahnya 1.300-an. Sudah boleh. saya masukkan di Spinwheel, tinggal dibagikan di layar aja. Oh, di Spinwheel Bapak. Ya. Silakan. Mas, nggak usah. Boleh. Tolong di screen-nya ke sini aja. Di share screen. Saya screen ke sini. Ya. Biar kita undi langsung. Itu 1.000-an, Pak. 1.300.
Pak, silakan. Sudah bisa itu. Oh, tidak apa-apa, yuk. Tujuan. Oke, di sini sudah tampil Mas. Ada 1.000 sekian 300-an peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan akan kami undi untuk mendapatkan hadiah apa Mas? Kita habisin ini dulu, pulsanya dulu. Pulsa ya? Pulsa dulu. Oke, kita habiskan pulsa untuk mohon dicatat ya Pak. Siap-siap Mas. Mohon dihitung Mas. Kita ada pulsa 1.050.000 kata panitia tadi. Jadi bisa kita spinning wheel banyak, Bu. Oke, sudah saya klik. Iya, Ya. betul, 50. Ahmad Rudianto. Selamat Ahmad Rudianto. SPD. Di situ Pak. Bisa dicatat namanya. Itu yang pertama ya. Sebentar dicatat dulu, nanti lupa namanya. Sudah. Ini direkam ya, Mas? Oh iya. Ahmad Rudianto, teman-teman juga sudah mencatat di belakang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita hapus. Lanjut yang kedua. Hitung mundur, Bu Waziro, GCT. Mas, ini ada GCT juga di Kabupaten Sumnep. Iya. Satu dari dua. Bu Waziro, GCT. GCT. Iya. Oke. Satu dari dua. Silakan hitung mundur, Bu Waziro. 3, 2, 1. Ini Bapak ya, Pak Toto ya. Toto Rubiarto, SPD, MPD. Dari mana? Ganding, Kecamatan Oke, Ganding. selamat. Kita catat ya. Dihapus dulu, Pak Subadi. 1, 2, 3. Oke. Ahmad Jakfar, SPD, SD. Pak Ahmad Jakfar. Selamat Pak Sudah Ahmad direkam, Jakfar. Pak? Sudah. Hapus yang tengah Pak. Ya. Satu, dua, tiga. Sugiarto, SPD, SD. Kepala Sekolah Bu Meli. Kepala sekolah mana Bu Meli? Kalimo'o 1. Dua lagi, dua lagi. Satu, dua, tiga. Sujipno, SPD. Oh, nanti bisa kelihatan email lengkapnya. Satu, dua, tiga.
Ahmad Syafiuddin, MPD. Baik, sudah 5 orang, Mas. Mungkin bisa dilanjut dulu. Nanti nanti biar lebih semangat lagi apa namanya, kita simpan dulu hadiahnya untuk dibagikan nanti. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, 5 orang udah dicatat Mas Ibat. Yang pemenang nanti mau dibagi-bagi lagi. Itu belum dihapus, Pak. Udah ya? Ya, kalau dari saya, anugerahpratama.com sudah cukup untuk sesi pemaparan Chromebook presentasinya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Selanjutnya saya kembalikan ke panitia ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya dulu Mas. Yang di sini tadi langsung. Ya, ini udah dicatat. Sudah dicatat. Udah. Apakah langsung dikasihkan? Berupa pulsa, Pak. Oh, pulsa. Iya, nanti masuk ke nomornya Ibu. Iya. Monggo Ibu, ini mikrofonnya. Baik, terima kasih Bapak wakilan dari Adik Pratama. Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah orientasi atau pengarahan yang akan diberikan oleh Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Adiansa. Mohon Bapak Ibu K3S, fasilitator dan mentor bisa duduk bersama per kecamatan. Sekali lagi, mohon bantuannya Bapak Ibu K3S, fasilitator dan mentor duduk bersama dalam satu meja atau mungkin bisa bergabung per kecamatannya ya, per kecamatan. Terima kasih. Nah, Pak Subaidi, Kapten. Sudah pegang undangannya masing-masing. Sudah ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata sama saja dengan anak-anak. Riuh nih.
riuh, tapi tetap bahagia, jangan lupa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tidak berpanjang lebar. Saya diberi waktu 5 menit. Kalau tadi istilahnya ice breaking, ada pembagian door prize, saya pengen sedikit reminder kenapa ada acara ini. Sudah saling berkenalan, nama tim mentor jawaranya dengan K3S atau nanti dengan MKKS. Harapan Dinas Pendidikan, data yang tersaji di depan, ini dipantau langsung oleh Kemendikbud, ada juga Superman dari Balai Besar Penjaminan Mutu. Jadi kita sama-sama mencermati tugasnya tim mentor yang nanti sampai sore hari membersamai kepala sekolah baik di jenjang PAUD, SD dan SMP. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk ikut serta dan banyak mengambil peran. Karena tim mentor yang kami sebut dalam undangan hari ini akan masuk ke masing-masing kecamatan. Akan kita rilis per kecamatan nanti datanya, tim mentor nanti nyampaikan kepada kepala sekolah, nanti melalui K3S, melalui MKKS, dipersilahkan bahwa kemajuan dari 7 kriteria lomba tadi, di kecamatan ini masih sekian persen. Mana-mana saja yang bisa ditingkatkan, itu kreativitas, inovasi, dan ya kerja kerasnya kepala sekolah di masing-masing kecamatan. 7 kriteria tadi itu dilombakan di tingkat kabupaten. Nanti kabupaten akan melalui Bokapten dan tim kabupaten akan mengirimkan hasilnya ke kementerian. Gambaran kasarnya seperti itu saja. Jadi mohon dengan sangat bantuan seluruh kepala sekolah hari ini yang hadir K3S, baik di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Hadiahnya dari 7 kriteria akan diberikan langsung pada hari yang akan ditentukan oleh Kepala Dinas khusus kepada K3S. Jadi kelompok K3S dan MKKS silakan bergabung bersama-sama. Hadiah ini akan diberikan kepada masing-masing kecamatan berdasarkan kriteria yang 7 tadi kita sebutkan. Mungkin sementara itu Mas Ubaidi, K3S atau yang mewakili, kemudian undangan unsur Himpaudi, GTKI, MKKS negeri dan swasta setelah acara ini dapat meninggalkan tempat terlebih dahulu. Bagi tim mentor, tim pendamping tetap hingga nanti malam. Ya, silakan diatur Ko Kapten. Tim kabupaten nanti yang mengatur. Boleh dipotong sampai sore saja. Begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dukungannya. Sekali lagi mohon dukungannya. Kita buktikan Sumeneb bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Pembinaan SD. Bapak Ibu serta anak-anakku yang mengikuti kegiatan ini baik di ruang virtual Zoom maupun di live streaming YouTube. Terima kasih karena telah berkenan untuk
hadir mengikuti acara ini. Eh, Bapak, Ibu, serta siswa yang mengikuti secara virtual diperkenankan untuk meninggalkan ruang virtual. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Ibu undangan juga diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini kecuali tim fasilitator dan tim mentor. Terima kasih. Untuk 15 menit kita coffee break dulu. Monggo, silakan.